Iya, halo, assalamualaikum Kak. Pak, masuk suara saya? Suara Pak Febri belum masuk. Halo, cek. Suara Pak Febri belum masuk. Udah masuk belum? Ya, sudah, Udah. sudah Pak. Iya sudah. Ini nggak pakai. Sebentar, saya pakai ini kok nggak masuk ya? Ini sudah ini. Iya, belum. Tadi masuk, sekarang hilang lagi. Tadi masuk ke sebelumnya. Pakai apa? Nah, ya ini sekarang masuk nih udah. Coba kita cek dulu bentar ya. Ya, Masuk nggak? Nggak ya? ya masuk sudah. Masuk, Kalau gini masuk. masuk, masuk, masuk. Tapi nggak terlalu bagus ya suaranya ya? Clear nggak? Bagus kok. Bagus, bagus, clear. Soalnya nggak pakai ini, nggak pakai apa? Nggak pakai fill up, nggak pakai ini nih apa? Saringannya nih, langsung aja jack masukin ke sana. Hmm, iya, tapi ini udah bagus kok, Pak. Yang penting kedengeran ya. Iya, kedengeran. Oke, yang penting Iya, kedengeran. Oke, siap. iya, oke deh. Assalamualaikum Pak Febri. Sehat Pak Febri? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya manggil saya manggil Kang atau Pak nih, Pak enaknya Pak. Enaknya dipanggil Kang. Oh Kang ya. Ya, Ya Kang Febri sebelumnya ya, terima kasih banyak nih udah mau nemenin saya ngobrol malam ini, mau menerima undangan saya di apa obrolan ala-ala ini ya. Kegiatan ini udah 6 kali Kang Febri. Nah, sebelumnya udah bersama Ustadz Wido, Ustadz Ayah Irwan, kemudian beberapa narasumber atau guru-guru saya lainnya. Dan kali ini bersama Kang Febri, eh, yang keenam Kang Febri. Sebelumnya Kang Febri oke sehat baik. ya Kang Febri ya? Sehat, insyaallah, alhamdulillah. Ya, Ya, alhamdulillah ya. tuh Tinggal 5 di mana sebelumnya Kang? keren-keren ya. Tinggal di mana Kang? Mudah-mudahan saya bisa melengkapi. Saya tinggal di Citayam. Oh di Citayam ya. Iya. Sebelumnya, Ya. sebelumnya saya perkenalkan dulu Kang. Saya Abi. Sebelumnya saya juga pernah ketemu Kang Febri, belajar bareng di 2017 kalau nggak salah di Kebun Main. Karena Oh saya iya, ada insyaallah. amanah juga di Kebun Main dampingin anak-anak. Ya, 2017 Kang Hmm, Febri pernah ke Kebun Main juga kalau nggak salah. Ya baik, Kang iya Febri, iya iya. kegiatan ini kontennya pranikah ya. Saya namain Premieris yang keenam ini. Jadi tujuannya adalah buat belajar saya sih emang Kang Febri. Jadi memang tema-temanya itu adalah akhirnya kebutuhan saya gitu. Kebutuhan saya kemudian nantinya karena ada fasilitas IG ini jadi bisa disaksikan teman-teman lainnya di followers Kang Febri gitu. Followers saya emang nggak terlalu banyak sih Kang. Jadi Sama, mudah-mudahan saya juga nggak banyak followers kok. Kang Ya, Febri followers Kang Febri yang sebelum menikah bisa mudah-mudahan ada manfaatnya juga. Ya jadi Kang, iya iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucap basmalah dulu. Kita
santai aja Kang, insya Allah nggak serius, bukan seminar. Kita insya Allah 45 menit ke depan seperti yang sudah saya janjikan. Kalau misalkan telat nanti Kang Febri ada kegiatan boleh di-cut aja. Jadi tema kali ini itu tentang relasi antar pasangan ya. Jadi ingin memahami bedanya laki-laki dan perempuan. Yang sudah saya tulis juga di BC. Jadi saya pribadi khususnya pengen belajar tentang hal ini gitu. Karena kan tentunya pasti berbeda ya antara laki-laki dan perempuan dalam hal memulai percintaan misalkan kan, kemudian nantinya ketika sudah ada rasa pun menjalaninya pun akhirnya berbeda juga sebelum menikah Iya. atau saat menikah gitu. Nah, hal ini mungkin nggak tahu nih temanya receh atau enggak, nanti mungkin berat nih bakalannya akan dikupas oleh Baik, Kang baik. Febri. Cuman beratnya nanti kita santai aja teman-teman. Nanti Kang Febri juga boleh sambil makan, mungkin kalau ada kacang atau apa gitu, kopi atau teh, boleh sambil Boleh, makan dan boleh. minum aja. Ya. Jadi insya Allah itu Kang, nanti kita ngobrol-ngobrol aja. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang tanya juga boleh. Itu Kang dari saya. Nanti Kang Febri boleh prolog. Nanti setelah itu uh, kita ngobrol-ngobrol aja. Itu Kang, insya Allah. Baik. Baik, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Abi ini yang udah ngajak sharing bareng ya. Mudah-mudahan ini juga bukan cuma sekedar sharing, tapi saya juga bisa belajar dari sini. Nanti mungkin ada sahabat IG juga yang bisa menyampaikan dan eh, apa eh, menambahkan dan menyampaikan pengalamannya. Terus yang kedua, terima kasih juga buat sahabat-sahabat IG yang hari ini juga berkenan bergabung bersama-sama kita belajar bareng di konten seminar, bukan seminar ya, obrolan santai di tengah malam untuk yang pranikah terutama. Saya dikasih amanah nih sama Abi untuk sedikit membahas prolog aja sih ya nanti ya, terkait dengan tema relasi ya, membangun relasi dan bagaimana perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, yang pertama sebenarnya gini Bi, yang ingin saya sampaikan itu tujuan nikah itu bukan untuk mencari persamaan di antara pasangan gitu. Jangan fokus pada persamaan, justru adalah tujuan nikah itu untuk memanajemen perbedaan. Kenapa? Karena dari awal kita harus sama-sama menyadari bahwasanya tidak ada manusia yang sama gitu. Bahkan saudara pun akan berbeda. Nah, dengan persepsi seperti itulah, maka yang kita bangun itu bukan siapa nih orang yang sama, yang karakter yang sama yang bisa saya ajak nikah nanti, bukan. Tapi bagaimana kita memanage perbedaan, karena dari awal kita sudah membuka ruang perbedaan itu. Bahkan yang harusnya kita lakukan adalah bagaimana perbedaan antara saya dan pasangan saya itu bisa menjadikan sesuatu yang luar biasa. Saling melengkapi, saling menambah, bukan justru saling mengurangi gitu. Ibaratnya pemain sepak bola kan Bi ya, kalau dalam tim sepak bola, kalau yang main itu kiper semua nggak asik. Tapi harus ada gaya berbeda yang main. Harus ada yang jadi kiper memang, harus ada yang jago bertahan, harus ada yang memang memiliki visi dalam permainan, harus ada yang ngatur strategi permainan, harus ada yang memang tajam untuk di depan, harus ada yang larinya kencang di sayap. Nah, justru dengan perbedaan itu menjadikan sebuah kekuatan. Ya, dalam keluarga juga gitu. Ada yang suami yang punya keistimewaan dalam satu hal, istri punya keistimewaan satu hal, ada kekurangan, ada kelebihan. Nah, bagaimana itu di manage gitu dulu yang pertama. Karena nanti kedepannya perbedaan itu akan cukup banyak. Itu. Nah, dari berbeda dari sisi apa nanti? Banyak hal, bukan cuma antara laki-laki dengan wanita, tapi pola asuh, lingkungan, di mana dia sekolah, latar belakang pendidikan, itu akan menjadikan perbedaan dari sisi bagaimana dia bersikap dan yang lain-lain. Salah satu contoh gini, saat seorang wanita nih misalnya ya, saat seorang wanita dan laki-laki menikah. Nah, si laki-laki itu menikah ataupun sebelum dia menikah di keluarganya, dia itu biasa mendapati keluarga yang ibunya dia, ya ibunya si laki-laki ini kepada ayahnya itu pelayanannya ekstra. Pelayanannya ekstra. Jadi
sebelum bangun, ibunya udah bangun duluan, udah nyiapin air hangat buat si ayahnya. Setelah air hangat siap, ayahnya dibangunkan, ayahnya sholat subuh, selesai sholat subuh, airnya sudah mateng, gitu kan ya. Terus udah gitu, ayahnya bisa mandi. Ayahnya bisa mandi. Setelah selesai mandi, pakaian ayahnya sudah siap tuh. Jadi keluar dari kamar mandi, pakaian kerja ayahnya udah siap. Ya, bahkan ada yang sampai, mohon maaf ya, si ibunya memakaikan sepatu. Saking benar-benar pengabdian itu udah biasa gitu. Bagi seorang wanita itu bukan beban di keluarga itu. Sementara di keluarga wanita, ya, isi istrinya ini itu menikahnya latar belakangnya ataupun kebiasaannya ya semua masing-masing. Soalnya ibunya juga bekerja gitu. Ibunya seorang ASN, aparatur sipil negara gitu kan, atau PNS bahasanya kita. Bapaknya juga bekerja sehingga memang diciptakan keluarga itu mandiri, ya kan? Pak, bangun Pak, mandi ya gitu. Bapaknya mandi, ibunya juga mandi, nyiapin sarapan buat anak-anaknya, sementara ayahnya juga nyiapin baju sendiri, perlengkapan kerja sendiri gitu. Bahkan makan pun terkadang dia harus ngambil sendiri gitu. Berbeda sama yang satu lagi. Nah, mereka menikah. Yang ada di persepsi laki-laki apa coba kira-kira? Persepsi laki-laki kan dia berharap dia diperlakukan seperti ayahnya, betul ya? Dilayani gitu kan ya, kalau dia mau kerja, bajunya udah disiapin. Tapi ada di persepsi wanita nggak gitu. Loh, bapak aku aja mandiri kok gitu. Nah, nikah ada perbedaan. Disinilah terjadi kalau nggak saling memahami, nggak tahu dulunya dia seperti apa, nggak tahu di keluarganya seperti apa, ini akan menjadi mungkin kalau awal-awal nikah mah enggak ya, karena masih fase-fase romantic love gitu. Tapi justru perbedaan itu akan menjadi lumayan. Kok gini banget ya, wanita tuh kan harusnya pengabdiannya kepada laki-laki misalnya ya, karena keluarganya persepsinya seperti itu, persepsi yang dibangun ya, ataupun dia hidupnya dulu gitu. Nah, ini yang harus dibicarakan pertama. Yang kedua, belum lagi nanti kalau menikah contohnya beda daerah, antara Sumatera dengan Jawa akan berbeda nanti ya, antara Sumatera dengan Jawa. Contohnya Jawa Keraton aja misalnya, itu bagaimana suara wanita itu harus lebih rendah dibandingkan dengan seorang laki-laki misalnya. Ya, seorang wanita itu lebih rendah dengan seorang laki-laki. Sementara kalau di Sumatera ataupun Sumateranya di daerah tertentu ya, yang dekat pesisir dan segala macam, mereka udah biasa berbicara dengan suara yang bukan cuma tinggi tapi nadanya keras gitu. Ya kan, nadanya keras. Dialektika Jawa nadanya lembut, dialektika Sumatera bahkan daerah sebagian timur nadanya keras gitu. Nah, kebayang kalau laki-laki Jawa yang tinggal biasa di keraton, yang melihat bagaimana wanita memelankan suara, merendahkan intonasi, itu menikah dengan wanita dari timur misalnya atau dari daerah Sumatera, itu kan harus butuh penyesuaian gitu. Ya, bahkan ada salah seorang guru saya itu menceritakan bagaimana dia pernah menyelesaikan sebuah masalah dan kasus gara-gara perbedaan ini. Ya, perbedaan psikogeografis, ya. Ada seorang laki-laki Jawa menikah dengan wanita Makassar gitu. Cara dialognya berbeda, cara ngomongnya berbeda gitu. Kalau di laki-laki ini nggak ada suara wanita yang lebih tinggi dibandingkan dengan suara laki-laki. Jadi kalau laki-lakinya itu ada di si, do, re, mi, fa, sol, la, si gitu kan. Wanita itu minimal banget si ataupun lah gitu. Jadi kalau laki-lakinya manggil Dek, maka wanita itu menjawab ya Mas. Kalau laki-lakinya rendah, Dek, itu wanita harus lebih rendah lagi, ya Mas gitu. Sementara kalau di kebiasaan ataupun adat yang wanita ini nikah, enggak, biasa aja gitu. Saya panggil, Mas gitu, bangun yuk sarapan bareng. Contohnya yang dicontohkan, matiin lampu itu bahasanya, bang, apa Mas, bunuh nih lampu gitu. Saya juga nggak tahu ya, sekarang saya bukan dari daerah situ. Tapi emang biasa, bahasa sehari-hari bagi mereka biasa. Nah, ini akhirnya menimbulkan kekagetan-kekagetan ketika dalam proses memanajemen perbedaan ini. Gitu sih ya, di awal itu ingin saya sampaikan. Artinya apa? Persepsi yang kita bangun adalah bukan cuma bagaimana saya bisa menikah dengan orang yang karakternya sama, bukan itu. Tapi persepsi yang dibangun adalah bagaimana kita bisa memanajemen perbedaan. Karena perbedaan sunatullah. Perbedaan adalah bakal jadi kekayaan. Memanajemen perbedaan, saling mau mengerti satu dengan yang lainnya. Yang ngerti, oh latar belakangnya seperti itu. Jadi saya paham. Kayak tadi misalnya, dia 20 tahun tuh, 20 tahun lebih dia tinggal di rumah orang tuanya, dengan karakter orang tuanya seperti itu, melayani dan yang lain-lain. Sementara pasangannya
tinggal 20 tahun di rumah orang tuanya, dengan orang tuanya juga yang karakternya mandiri masing-masing. Itu kan harus saling memahami dan mengerti gitu. Kalau saling menuntut, itu akan susah nantinya. Ya, saling memahami perbedaan ini, dan saling mau belajar, saling mau memperbaiki, dan saling mau mencari titik tengahnya. Titik tengahnya di mana gitu. Gitu mungkin, ya. Iya, Nah, itu di jadi emang awal. ya eh, jadi kesepakatan lumayan penting juga ya Kang Febri ya. Nah, bangun kesepakatan-kesepakatan itu ya yang mungkin kalau sebelum menikah itu konsep membangun kesepakatan itu kita terbuka aja mungkin ya Kang Febri ya. Misalnya tadi ya kalau misalkan perintilan-perintilan tadi saya sering Tidak harus dilayani, saklek, kemudian tidak ya harus saklek. terbuka aja Bukan gitu. kesepakatan mungkin bentuknya, tapi adanya keterbukaan, adanya komunikasi, apa yang biasa biasa dilakukan. Contoh kayak gini nih. Eh, Contohnya saya deh. Saya itu tidak terbiasa dilatih oleh ibu nih. Ini akhirnya jadi catatan ketika saya mengasuh anak saya. Tidak dibiasakan oleh ibu untuk ngurus perintilan di dapur gitu kan ya. Anak laki-laki satu-satunya gitu, suruh belajar aja, nggak biasa suruh nyuci piring, nggak biasa disuruh nyuci baju dan seterusnya. Itu bahkan ketika kuliah pun saya tinggal sama orang tua gitu, yang artinya baju itu tinggal dicucikan loh. Sementara istri tuh kebiasaannya mandiri, ya di keluarga tuh mandiri. Bahkan dari kecil itu udah ada tugas-tugas pribadi. Kaget ketika nikah nih kok suami nggak bantuin. Karena yang ada di kepala saya, suami itu seperti ayah. Ayah itu pergi, dulu kan ayah berdagang ya, pergi pagi pulang malam itu ya cuma khusus untuk nyari uang aja. Nah, disitulah ternyata istri ngomong dengan bahasa yang baik. Awalnya kan konflik itu muncul ya, ketika nggak dikomunikasikan muncul gitu kan. Ada kesel sendiri. Ya enak banget jadi laki gitu, padahal nggak kerja, padahal nggak kemana-mana, kok cuma diem aja. Kalau bahasa saya bukan bukan enak banget, karena memang nggak terbiasa. Tapi akhirnya setelah dikomunikasikan, bahkan sekarang hampir semua pekerjaan rumah itu saya yang handle. Kenapa? Karena ya, istri justru posisinya sebagai ASN sekarang, ya dia harus kerja. Sementara saya kan motivator, lebih fleksibel waktunya. Khodimat nggak ada. Nah sekarang saya ngatur anak-anak, yuk kita bagi-bagi tugas yuk. Udah kesini kan, udah enak. Tapi awal-awal nikah itu 3 bulan awal itu dipendem, yang sampai akhirnya meledak. Karena nggak ada komunikasi ini. Dikomunikasikan aja gitu. Emang dulu di rumah seperti apa? Gitu. Oh kayak gitu. Oh paham. Kalau saya di rumah kayak gini. Nanti mohon maaf ya kalau ada sesuatu yang kurang nyaman, komunikasikan aja. Kalau di awal sih, kalau untuk kesepakatan gitu, apalagi sebelum nikah, menurut saya hal-hal prinsip aja. Jangan sampai hal detail. Nanti aku maunya dilayani ya. Nanti aku maunya tolong sepatu disiapkan, handuk disiapkan. Nggak usah sedetail itu. Tapi hal prinsip itu jauh lebih penting. Contoh visi besar dalam membangun rumah tangga itu apa? Itu sepakati dulu. Karena hal detail itu gampang nanti. Contoh gini, saya kalau ngomong kepada pasangan gitu ya, yang ketika dia curhat dan segala macam, ketika ada masalah, saya bilang, visi besarnya masih sama nggak? Contohnya gini loh, visi besarnya masih sama-sama ke surga, cuma ada perbedaan aja gitu. Yang satu pengen istirahat dulu di rest area, yang satu pengen ngelanjut lagi. Itu kan cuma perbedaan kecil, tapi kan nggak berubah, nggak berubah. Visi besarnya sama nih, membangun keluarga sakinah mawadah warohmah, sehidup sesurga, masih sama. Tapi bedanya di mana? Bedanya cuma yang satu pengennya lewat Jakarta, yang satu lewat Depok. Ya kan cuma perbedaan jalan aja, itu bisa dikomunikasikan dan disepakati. Tapi kalau udah hal prinsip berubah, itu baru. Nah, di awal itu kalau menurut saya bicarakan hal yang sifatnya prinsip dulu gitu. Hal prinsip itu disamain dulu. Nah, ini wajib sama nih. Kita apa yang ingin kita bangun? Biasanya dari laki-laki sih ya. Laki-laki itu kan karena visioner. Dia akan jadi kepala rumah tangga, dia yang akan menjadi koam nantinya. Nah, kelak bukan leading ya, tapi bagaimana membimbing istrinya ke arah visi besar tersebut. Visi besar dalam membangun rumah tangga. Tinggal istrinya nanti peran teknis apa yang bisa saya lakukan. Tinggal istri nanti ngingetin, lo mas jalannya lurus lo bukan ke kiri. Lo mas udah sholat belum? Katanya pengen masuk surga bareng-bareng. Ini udah jam 1 loh. Kayak gitu tuh. Ya, mas bangun qiyamul lail. Aduh males. Yuk kita berdoa bareng-bareng supaya masuk surga. Nah kayak gitu tuh. Ya. Iya, iya. Gitu. Menarik. Langsung ke ini ya. Kang Febri langsung ngasih pandangan-pandangan saat menikahnya nih ya. Nah, mungkin Kang Febri juga bisa ngasih pandangan sebelum menikah nih kan.
di salah satu BC saya tulis ya Kang ya, di saat memulai atau membangun sebuah relasi yang namanya pernikahan kan kadang laki-laki itu sama perempuan beda ya Kang ya. Oke. Beda memulainya gitu kan. Yang kita sering temui ya, terutama anak-anak muda itu kan kalau laki-laki itu lebih ke pandangan, misalkan ke fisik gitu kan. Kemudian kalau perempuan kan lebih ke mungkin fisik juga, cuman mungkin nomor sekian. Nah, hal-hal Iya, kayak iya. gitu ya mungkin Kang Febri bisa memberikan pandangan tuh supaya nantinya di dalam relasi pernikahan itu bisa ada kesepahaman nantinya. Memulainya itu gimana ya? Maksudnya tips-tips memulai untuk memunculkan rasa, kemudian akhirnya Oh, menuju pernikahan gitu kan. Supaya termanage tadi kan. Karena kan kalau misalkan udah benar. menikah kan kita akhirnya tadi tuh yang kata Kang Febri bilang kan, kaget kan, kagetan kita tahu semua akhirnya kan saat menikah tuh misalnya 2 hari 3 hari mungkin setahun ya tadi atau 2 bulan 3 bulan masih unyu gitu ya masih unyu. Mungkin kalau udah setahun 2 tahun kan akhirnya goyah Iya, juga. iya. Nah karena kan mungkin faktor startnya atau gimana mungkin ada yang hal-hal yang dirasa kurang sesuai dan lain-lain. Mungkin pandangan Baik, Kang Febri nih selaku laki-laki yang sudah menikah dan sudah punya anak gitu kan bisa ngasih tips-tips untuk laki-laki yang belum menikah yang baru memulai atau yang perempuan tuh perbedaan-perbedaan itu baik, supaya termanage dan gak kagetan saat menikah itu gimana tuh Kang? Kalau tadi kan Kang Febri baik. kan memaparkan saat pernikahannya tuh Kang gitu. Oke, oke. Intinya yang ingin saya sampaikan sebenarnya itulah kenapa kita harus belajar gitu. Sebelum nikah itu harus belajar. Jadi nggak ujuk-ujuk. Saya sering bilang lebih penting eh, resepsi. Resepsi itu kan pas hari H pernikahan apa hari H pestanya atau lebih Hmm. penting pasca pernikahan, pasca pasca resepsi. Semua pasti akan bilang, ya pasca resepsi lah ya bagaimana kita menjalankan hari-hari setelah sah gitu. Nah, cuma yang jadi masalah adalah kenapa resepsi itu gede-gedean biayanya. Mau jor-joran, nyiapinnya juga luar biasa. Tapi sementara Hmm. nyiapin pasca resepsi ini, itu yang masih minim. Contohnya apa? Mau ikutan seminar, mau beli buku, itu jarang. Rata-rata ya udahlah kita Hmm. kayaknya udah cocok, ya udahlah tapi tanpa keilmuan gitu. Nah, ilmu ini yang sebelum nikah itu harus sama-sama dimiliki. Salah satunya apa? Ilmu mengetahui, contohnya tadi ya, yang ingin kita bahas sekarang adalah bagaimana ternyata antara laki-laki secara umum ya, secara dasar itu ada perbedaan. Nah, supaya laki-laki nggak kaget, perempuan nggak kaget. Contoh gini, laki-laki itu yang harus difahami oleh wanita ya, laki-laki itu akan bertindak dia berdasarkan logika. Sementara perempuan, dia akan bertindak lebih dominan ke rasa. Gitu. Enggak ya? Laki-laki Hmm. bertindak itu berdasarkan logika, sementara perempuan itu rasa. Jadi ketika dia ingin bertindak itu laki-laki dia akan berpikir dulu, mikir dulu nih. Tapi kalau perempuan kayaknya ini nyaman apa enggak, enak apa enggak. Ah di situ nanti perbedaannya. Sehingga nanti wajar ini lagi-lagi prosesnya nanti ya ketika sudah berumah tangga akan bisa jadi perbedaan sikap gitu, perbedaan sikap dalam menyikapi sesuatu. Karena laki-laki lebih banyak tadi logikanya sementara perempuan rasa. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sering dibahas nih, laki-laki itu eh, otaknya itu jauh lebih fokus dibandingkan dengan wanita ya. Wanita itu multitasking sementara laki-laki itu fokus. Maksudnya apa? Laki-laki itu ketika sudah mengerjakan sesuatu ya, misalnya nonton bola, itu maka dia matanya itu akan lebih fokus ke TV sehingga indera pendengarannya dan indera yang lain-lainnya itu mengalami penurunan fungsi gitu kan ya, bukan hilang tapi mengalami penurunan fungsi. Kenapa? Karena fokusnya ke mata. Nah yang terjadi apa biasanya nih kalau wanitanya nggak paham dia manggil suaminya, bang, bang gitu kan ya, nggak kedengeran, akhirnya kesel sendiri. Padahal bukan berarti suami mengabaikan, sekali lagi ya, bukan berarti laki-laki mengabaikan, tapi yang jadi masalah adalah wanita itu nggak tahu bahwasanya ilmu tentang ini, bahwasanya laki-laki itu memang fokus, mau dia main games, mau dia main laptop, mau dia mengerjakan sesuatu itu sampai sini oke ya. Nah, laki-laki itu fokus, wanita itu multitasking. Jadi kadang juga kayak gitu, misalnya eh,
si istri nyuruh laki-laki melakukan suatu pekerjaan satu belum selesai disuruh lagi, itu bingung laki-laki. Mas, tolongin dong siramin tanaman di depan. Oke, diambil tuh air dari kamar mandi. Pas mau nyiram, Mas tolong matiin lampu, Mas tolong ambilin ini. Dia bingung mana duluan yang dikerjain gitu. Tapi kalau bagi wanita itu gampang. Lihat deh, wanita bisa masak, ya kadang satu sambil ngangetin, ya kan, satu sambil nyapu, kaki sambil ngepel, itu bisa semuanya. Contoh gini, laki-laki itu nggak bisa nelpon sambil nulis. Nggak semua ya, tapi sebagian besar laki-laki itu nggak bisa nelpon sambil nulis. Bisa-bisa apa yang dia telepon itu yang dia tulis gitu. Sementara wanita bisa kayak gitu. Tapi ada sisi lemahnya nanti. Wanita itu biasanya memiliki kecerdasan spasial yang kurang. Makanya saya wajar akhirnya ternyata banyak wanita yang sen kanan belok kiri gitu kan, atau nunjukin kita abis ini belok ke kiri ya, ternyata maksudnya adalah kanan, ternyata itu fitrah. Karena memang seperti itu. Nah ini harus paham, nggak usah kesel juga menjadikan wanita navigator misalnya. Ini kan kayak saya ke istri misalnya, Bun tolong diliatin ya mapnya ya gitu. Udah belum. Kadang dadakan tuh belok sini, kita udah ngelaju gitu. Atau nanti ya bentar lagi kita beloknya ke arah kiri misalnya. Saya udah siap-siapkan ke kiri. Pas saya belok ke kiri, lo ke sono katanya. Maksudnya dia nunjuk ke arah kanan, ke kanan. Lah ini mana kiri mana kanan gitu. Tapi kalau kita paham ilmunya, ternyata memang kayak gitu karakter dasarnya, wajar. Ya belum nanti dari sisi belanja, bagaimana laki-laki sama wanita. Kalau laki-laki itu kan belanja tuh fokus beli ke meja aja. Sementara wanita itu proses memilihnya itu adalah bagian dari kebahagiaan. Laki-laki ngedapetin barang itu bahagia. Pas nih dapat barang yang didapat. Sementara wanita itu proses memilihnya, proses nawarnya, proses ngecek dari satu toko ke toko lain dengan harga yang berbeda sedikit, itu proses kebahagiaan buat dia. Jadi nggak usah marah. Misalnya nanti nemenin wanita tuh lama banget ya, nemenin istri belanja, nggak gitu konsepnya, karena itu bagi dia adalah kebahagiaan. Ya, walaupun saya lupa di negara mana tuh, ada tempat penitipan suami gitu. Ada tempat penitipan suami, jadi istrinya belanja, suami dititipin gitu. Ya. Nah, nanti masih kita akan bahas nih, ternyata begitu banyak perbedaan cara pandang, sikap antara laki-laki dan perempuan gitu. Tapi ya itu di awal dari sisi fisiknya aja udah berbeda. Pun nanti setelah menikah, lagi-lagi setelah menikah nih jadi bahan obrolan ya. Lagi-lagi setelah menikah akan ada penyesuaian fungsi. Contoh gini, dari seorang ayah ketika udah menjadi ayah ya, itu kan perannya akan berbeda. Laki-laki dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia punya visi besar. Makanya ditandai dengan secara fisiologis mata laki-laki itu jauh akan lebih tajam ke depan dibandingkan dengan ke samping. Berbeda dengan wanita, itu lebih dia bisa nih kalau ada yang ngelihat dari arah samping itu dia tahu tuh, dia bisa ngelirik gitu tuh, dia tahu ada yang ngelihat. Kalau laki-laki itu nggak bisa, laki-laki itu fokusnya ke depan gitu. Tapi ke depan itu jauh lebih jauh dibandingkan dengan perempuan gitu. Makanya laki-laki itu jarang bisa nyari barang yang suatu barang ya, karena matanya tuh nggak tek 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 nggak gitu. Makanya memang ujung-ujungnya nanti lihat deh, jangankan ketika sudah nikah gitu, sebelum nikah aja pasti kita suka nanya ke ibu, Bu, lihat kaos kaki aku nggak? Ada di tumpukan baju yang paling bawah, rak yang paling bawah. Nggak ada, udah aku cari. Ada. Nggak ada, Bu, ini nih udah diubek-ubek nih. Ada di situ. Nggak ada, Bu, ini udah capek nyarinya. Nanti kalau ibu bisa nemuin gimana? Kan gitu biasanya. Istrinya juga suka gitu. Ada, Bi, di situ. Nggak ada nih, udah diubek-ubek. Kalau Bunda bisa nemuin gimana gitu? Ternyata ketemu gitu. Nah makanya nanti kalau bahasa Dr. Aisyah Dahlan, ya terimalah kenyataan bahwasanya itu adalah fitrah perempuan untuk nyariin, menjadi mata bagi laki-laki. Kunci motor di mana ya naruhnya ya? Wanita yang nyariin. Gitu. Tapi tadi kalau mau saya garis bawahi, ini di awal gimana karena ini pranikah? Ya harus paham ilmunya. Misalnya belajar neuroscience gitu. Belajar neuroscience itu akan dibedah detail bagaimana otak laki-laki, otak perempuan, yang sehingga kenapa akhirnya laki-laki itu lebih fokus, wanita itu multitasking. Belajar neuroscience bagaimana cara wanita merespon sesuatu sementara berbeda dengan laki-laki meresponnya gitu. Jadi di awal gimana nih caranya supaya nanti ke depan kita nggak kaget, belajar gitu. Dari kayak gini misalnya kita belajar makhluk apa sih wanita itu? Nah, kalau ada buku kan saya belum sempat baca, tapi artikelnya udah baca yang Mars and Venus ya.
Mars and Venus. Pernah tahu bukunya? Belum, Eh, belum. takutnya saya kebalik nih, laki-laki dari Mars atau laki-laki dari Venus, perempuan sebaliknya gitu ya. Itu apa tuh? Nah, Itu di situ novel apa, dilihat apa kan Kak? Kang, buku novel buku apa itu ada studinya. buku? Enggak, bukan buku. Hmm. Bukan novel, buku. Jadi ada studi ilmiahnya gitu. Hmm. Ada studi ilmiahnya tentang laki-laki dan wanita di situ. Di situ membahas bagaimana perbedaan laki-laki dan wanita Hmm. gitu ya. Iya, iya. Ya teman-teman yang ingin bertanya juga boleh ya. Masih ada beberapa menit lagi nih sebelum 45 menit ke depan. Tadi juga ada beberapa yang Oh, masuk nih. udah berapa Yang menit nih? ingin bertanya 30 menitan. Oh, Cepet udah juga ya, nggak kerasa ya. nggak kerasa. Iya, yang mau ingin bertanya juga boleh nanti kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, jadi Kang Febri menarik juga ya tadi quotes-nya atau statement-nya Kang Febri tentang fokus pada persamaan itu ya. Akhirnya memang kita di awal pun ya tadi ya, ketika ini lagi-lagi mungkin sebelum menikahnya ya, karena saya masih apa namanya masih cari-cari tahu sebelum menikahnya gitu. Yang tadi Kang Febri bilang ya berarti perempuan itu lebih banyak pertimbangan ya akhirnya ya. Tadi kan Tidak banyak banyak semua, banyak bukan apa namanya? bukan bukan masalah pertimbangan, tapi wanita itu Mm. bertindak berdasarkan rasa. Ada kok yang cepat Nah, memutuskan, tapi dominannya dirasa. mm, Bukan banyak pertimbangan ya, bukan banyak pertimbangan. Laki-laki banyak pertimbangan juga ada. Laki-laki itu bertindak berdasarkan logikanya. Dia mikir nih, kalau kayak gini gimana nih, referensinya apa gitu. Kalau wanita tuh rasa yang saat itu ada, nggak suka ya nggak suka gitu. Jadi responnya dirasa. Contoh gini, ketika marah sama suami, bisa jadi wanita akan ngomong gini, ah nyesel aku nikah sama kamu gitu. Itu rasanya yang keluar. Tapi benar nggak secara logika itu dia nyesel nikah? Enggak, orang dia yang milih kok. Tapi apa yang dikatakan nyesel nikah sama kamu itu adalah ungkapan yang saat itu terjadi gitu. Dia kecewa sama laki-laki itu, ungkapan kekecewaan. mm, Paham nggak sih maksudnya? Pak, ke ya gambar ya ya. ya. Contoh nih, Mm, eh, mm, laki-laki sama perempuan berantem. Ya berantem nih, laki-laki sama perempuan. Nih wanita lagi kecewa. Tahu-tahu keluar kata-kata, nyesel aku nikah sama kamu. Itu yang dia katakan nyesel menikah sama kamu, laki-laki tangkap itu adalah fakta sesungguhnya. Karena laki-laki tadi berpikir berdasarkan logika. Logika ya. Padahal perempuan nggak gitu. Langsung ke Dia itu definisi ya. ungkapan kekecewaannya. Betul, ungkapan Mm, kekecewaannya. Saat itu dia lagi kecewa, sehingga keluar. Padahal dia nyesel bener nggak nikah? Enggak kok, ini orang suami yang baik. Cuma saat itu ya dia ngerasa dia lagi kecewa aja sama tuh cowok gitu. Ngerti nggak maksudnya? Ketangkep ya? ya Nanti ya, kalau tangkap tangkap. diterjemahkan lebih lanjut ada teorinya. Tapi intinya Nah, eh, responnya itu adalah berdasarkan rasa yang saat itu muncul gitu ya. Rasa yang saat itu muncul. ya Contoh yang ya. berikutnya. Contoh yang berikutnya ini masih banyak nih contoh-contoh antara laki-laki Mm, dan wanita. Laki-laki itu wanita itu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan verbal yang bagus. Verbal itu maksudnya apa? Wanita itu memang jauh lebih cerewet dibandingkan dengan laki-laki. Bahkan hasil studi menyampaikan wanita itu sehari itu mengeluarkan 20.000 kata, yang normal itu 20.000 kata. Dan ketika dia mengeluarkan kata itu plong ibaratnya, lega gitu. Ya, mengeluarkan 20.000 kata. Sementara laki-laki nggak banyak kata, dia lebih banyak bertindak gitu kan ya. Makanya kalau ada cowok cerewet tuh kayak cewek lu gitu. Kalau ada cowok yang banyak ngomong tapi nggak ada aksinya, kayak cewek lu gitu. Nah, sementara laki-laki itu hasil studi cuma menempatkan di 7.000 kata. Nah, ini juga yang akhirnya nanti akan membuat perbedaan antara laki-laki dengan wanita dari sisi misalnya ketika dia menghadapi sebuah masalah. Wanita itu ketika menghadapi sebuah masalah, dia akan lebih cenderung bercerita. Dan dia butuh orang yang siap mendengarkan dengan empati. Enggak ya? Jadi tugas laki-laki bukan tapi bentar nih, ini bedanya lagi nih. Uh, puncak konfliknya lagi. Wanita itu kan senang ketika punya masalah itu bercerita dan berharap laki-lakinya mau mendengarkan. Sementara laki-laki dianugerahi tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tuh laki-laki tuh pemberi solusi. Atau pemberi solusi. Misalnya perempuan uh, mengungkapkan masalah kayak gini nih. Aduh ya Allah, ternyata capek ya kerja di rumah itu.
Dia ceritain tuh dari pagi sampai dengan sore, dia ceritain mulai dari nyiapin sarapan dan segala macem gitu. Berharap suaminya mendengarkan aja dan berempati dengan capeknya. Tapi suaminya langsung ngekat. Oke, kalau gitu kalau memang capek besok eh, bahasanya apa ya? Kanda aja ya, kanda. Abi aja. Besok ayah cariin pembantu rumah tangga gitu. Kan bagi bagi laki-laki solusi nggak itu? Istrinya capek terus diberikan pembantu rumah tangga, solusi nggak? Solusi, tapi Solusi ya. wanita nangkepnya nggak gitu. Wanita nangkepnya nggak Hmm. gitu. Ya Allah, ternyata pengabdianku dari pagi sampai dengan sore cuma dihargai seperti pembantu. Gitu. Ketangkep nggak? Hmm. Wanita bercerita Ya. nih bagaimana capeknya dia. Bagi laki-laki, kasihan istriku capek. Berarti kasih solusi, ini kasih pembantu gitu kan ya. Tapi wanita nangkepnya nggak gitu. Makanya yang harus dilakukan laki-laki adalah dengarkan aja. Kalau kita udah bisa mendengarkan, itu 90% permasalahan lengkap. Apalagi ditambah kayak gini misalnya. Masya Allah, beruntung sekali ternyata aku menikah dengan Bunda. Ya Allah, Bunda itu luar biasa. Ini bidadari bakal minder nih ngelihat Bunda kayak gini. Pahala yang luar biasa, itu bahagia gitu. Wanita itu senang ketika diberikan empati, diperhatikan atas setiap masalah yang dihadapi. Makanya solusi permasalahan wanita itu adalah didengarkan. 90% itu udah selesai. Beda sama laki-laki. Bedanya gimana? Bedanya adalah laki-laki itu ketika punya masalah, dia akan lebih cenderung, laki-laki itu kan apa ya, koam, ya, pemimpin. Namanya pemimpin tuh dia nggak mau kelihatan dia lemah di hadapan uh, wanitanya, di hadapan anak-anaknya. Jadi kalau punya masalah dia akan pendam sendiri dan dia coba mencari apa nih solusi dari permasalahannya. Enggak ya? Jadi pulang Hmm. pulang kantor punya masalah, istri akan tahu tuh, aduh ya Allah, pusing. Kalau istri yang baik, ya istri yang baik, dia akan tahu tuh laki-lakinya punya masalah. Kalau istri yang baik tapi nggak punya ilmu, dia akan merasa aku punya masalah, enaknya diapain? Kalau wanita punya masalah tadi, senangnya didengerin. Solusi. Maka pasti suami juga Dengar. akan senang didengerin. Maka dia kepoin. Ayah, ayah punya masalah ya? Maka suami akan bilang apa? Enggak apa-apa. Cerita dong sama bunda, bunda siap kok jadi pendengar yang baik, misalnya. Enggak apa-apa, masalah kecil doang. Enggak apa-apa, cerita aja sama bunda, bunda dengerin kok, gitu. Kan suami digituin kan nggak nyaman ya. Nah maka suami akan bilang, udah nggak apa-apa biar ayah sendiri yang nyelesain. Nah kadang wanita itu suka nambah-nambahin masalah suami dengan bilang, jadi sudah 15 tahun kita nikah, ayah nggak percaya sama bunda, ayah nggak mau berbagi sama bunda. Itu kan masalah lagi buat laki-laki, paham ya? Udah di kantor Hmm. punya masalah, dia ingin nyelesain, di rumah ingin tenang gitu kan ya, diberikan kesempatan untuk tenang, sementara di rumah malah dikepoin. Nah, lihat bagaimana Bunda Khadijah. Bunda Khadijah itu ketika Rasulullah SAW punya masalah dalam tanda petik ya, habis pertama kali menerima wahyu, ketakutan, Bunda Khadijah tahu. Ya, Rasul nih lagi ada masalah nih. Suamiku lagi ada masalah, pulang dalam keadaan apa napas yang kepayahan gitu kan ya. Tapi nggak dikepoin. Suamiku ada apa sih? Enggak apa-apa. Ayo cerita. Enggak, tapi dia justru menenangkan. Ambilkan selimut gitu kan ya. Dia akan ambilkan selimut gitu. Sampai benar-benar laki-lakinya mau cerita. Coba bayangkan kalau Khadijah kepo. Apa yang terjadi? Siroh kita akan berubah. Ada. Ya kan ya. Kita ngebaca siroh itu nggak kayak gitu lagi. Jadi kita ngebaca Hmm. Bunda Khadijah itu kepoin Rasulullah SAW bikin Rasul malah terbebani gitu. Tapi enggak gitu. Itu sebaik-baiknya contoh yang biasa saya ceritain tuh. Bagaimana Bunda Khadijah tahu ya, ya tahu bagaimana harus bersikap ketika suami punya masalah. Biarkan dia tenang sendiri dulu. Nanti ada saatnya suami itu nyerita. Biasanya nyeritanya ketika apa? Laki-laki bercerita ketika masalahnya udah selesai dan dia pengen kayak gini nih bilang, Bun, maaf ya kemarin aku agak bete di rumah, diem. Sebenarnya lagi ada masalah. Oh iya, emang masalah apa sih kata istrinya? Enggak apa-apa, tenang aja. Aku sudah berhasil menyelesaikan masalahku. Ya, kan gitu kan laki-laki pengen, nih udah selesai, masalah gitu doang mah gampang. Gitu. Laki-laki tuh pengen kayak Prestis ya gitu. jadinya. Harga diri ya. Betul, itu dia. Makanya buka apa ya, masalah eh, kekowamannya tadi, yang namanya pemimpin kan harus bisa menjaga yang kayak gitunya. Laki-laki tuh akan memang lebih cenderung akan seperti itu. Udah masalahnya udah beres kok. Gitu. Dia pengen nunjukin itu.
Makanya laki-laki ketika punya masalah ataupun di rumah tangga tuh ada permasalahan nih. Contoh gini, laki-laki dipecat, ya kan, terus pulang ke rumah. Berita itu dikabarkan. Yang dilakukan wanita itu support. Nah, ini bab berikutnya ya. Laki-laki itu akan merasa dicintai kalau dia dipercaya dan didukung. Dia dipercaya dan didukung. Contoh gini. Tadi dia pulang ke rumah bawa berita, ayah dipecat nih. Ayah nggak punya pekerjaan lagi. Tapi istrinya akan bilang apa? Gak apa-apa ya, sabar. Bunda percaya kok. Insya Allah, ayah sebagai kepala rumah tangga itu bisa melewati masalah ini doang. Bunda itu menikah dengan laki-laki hebat. Masalah kayak gini doang selesai sama ayah. Bunda akan tetap mendukung ayah. Oh, itu laki-laki bahagia banget, merasa dicintai. Gitu. Itu yang harus dipahami oleh seorang wanita. Dan laki-laki itu pantang untuk diremehkan dan diinjak-injak harga dirinya. Dipecat nih, pulang. Terus udah gitu, bilang ke wanita, ya udah nggak apa-apa. Tapi lama-lama kok nggak ada kerjaan gitu kan, laki-lakinya, ayo dong kerja. Gimana sih? Nggak berdaya banget jadi laki-laki, nggak boleh digituin. Laki-laki boleh kehilangan pekerjaan, laki-laki boleh kehilangan penghasilan, tapi laki-laki jangan sampai kehilangan harga diri. Karena itu akan jadi sumber konflik lagi. Jangan pernah injak-injak harga diri laki-laki, apalagi masalah kerjaan yang memang itu adalah tanggung jawab dan domainnya dia sebagai kepala rumah tangga gitu kan. Gimana sih? Gitu. Harusnya laki-laki tuh punya kekuatan, punya semangat untuk memperjuangkan anak-anak dan istrinya. Jangan digituin. Gitu. Termasuk juga laki-laki nanti sama. Laki-laki wanita itu senang ketika punya masalah itu didengar, diperhatikan, bukan cuma dikasih solusi atau dibilang kayak gini. Ya Allah, gini doang, masalahnya kecil. Cengeng kamu, enggak, dengarkan. Ya Allah, Bunda, ya Allah. Bahkan sesekali minta maaf ya. Mungkin ini masalah menumpuk ini gara-gara ayah kurang perhatian sama Bunda dan seterusnya. Paham ya? Wanita akan merasa dicintai kalau dia dimengerti dan diperhatikan. Laki-laki akan merasa dicintai kalau dia diakui, dipercaya dan disupport. Gitu. Nah, ilmu itu, kalau ini bahasanya pranikah, ilmu itu yang benar-benar harus dikulik. Ilmu itu yang benar-benar harus dikuasai, bukan dikuasai ya, minimal dipahami oleh pasangan-pasangan yang akan nikah. Bukan tahu-tahu nggak ada ilmunya nikah, cuma modal suka sama suka gitu kan nikah, ternyata menemukan sesuatu yang berbeda. Tadi pola asuhnya beda, pola didiknya beda, dia diperlakukan ayahnya beda gitu kan. Akhirnya kaget. Nah kaget, terus emosi nggak stabil, rawan untuk berantem. Gitu kali Abi ya. Gambarannya. Ya, luar biasa nih. Termenung banget nih. Hal-hal yang kayak gitu memang jarang sekali buat dipelajari gitu ya Kang ya. Di era-era sekarang ya. Jadi hanya sekedar suka, tertarik, kagum, kemudian cinta, bucin, ya kan? Kemudian langsung nikah gitu kan. Akhirnya pembelajaran ini akhirnya setelah menikah baru tahu gitu. Akhirnya kan ya udah langsung off the box gitu kan, langsung prakteknya langsung aja dengan tanpa ada referensi sebelumnya gitu kan, langsung ke lapangannya. Nah, ini jadi tahu nih, mungkin bisa jadi tema selanjutnya nih tentang komunikasi, tentang menghargai persamaan gitu kan. Ya Kang Betul. Febri, luar biasa. Betul. Teman-teman Itu yang tadi, mau komentar. itu tadi, karena kita tahu bahwasanya kita akan menikah dengan sosok manusia, bukan sosok barang. Kalau barang wujudnya kelihatan dan nggak akan berubah. Wanita itu juga nanti berubah. Nah, seni memahami perubahan, pasangan dan yang lain itu ada juga nanti. Terus udah gitu tadi bagaimana kita menyamakan visi. Salah satu tips dari saya gitu kan, ketika akan menikah itu yang pertama tadi kan bagaimana kita memiliki cara pandang yang sama. Contoh gini. Saya 25 tahun hidup sama keluarga saya, istri saya 25 tahun hidup sama keluarganya. Dan ketika ada permasalahan keluarga, referensinya dia adalah bagaimana caranya orang tua dia menyelesaikan masalah. Betul kan ya? Referensi saya adalah bagaimana cara ayah dan ibu saya menyelesaikan masalah. Gitu kan? Dan bisa jadi berbeda. Dan disatuin, nanti ketika ada masalah, ini mereka akan membawa referensinya masing-masing. Ngerti nggak maksudnya? Mereka akan membawa referensinya masing-masing yang bisa jadi berbeda. Makanya salah satu hal yang dulu saya lakukan dengan istri adalah kita membaca buku yang sama supaya di otak kita punya referensi yang sama. Ini ya, misalnya contohnya ketika selesai ta'aruf nih ya, selesai ta'aruf saya sama istri gitu kan, ya udah oke, masing-masing udah nerima,
orang tua juga udah oke. Nah, dalam proses perjalanannya mempersiapkan walimatul urs gitu kan, ketika tanggal ditentukan itu kan ada waktu sekitar sebulanan ya. Saya bilang, baca buku apa? Emang kenapa nanya-nanya gitu? Maklum lah, kan dulu kan komunikasi itu sangat kita hindari. Bukan gitu. Supaya kita punya referensi yang sama atas satu hal. Kalau kita punya referensi yang sama, ya biasanya tindakan kita juga sama. Waktu itu saya sarankan untuk membaca buku Ustadz Salim Afilah, misalnya, yang judulnya Barakallahu Laka, Bahagia Merayakan Cinta. Kalau nggak salah itu buku udah turun-temurun tuh, entah dipinjemin istri ke temennya, dipinjemin lagi, dan terus kita nggak tahu tuh buku itu ada di mana. Kangen juga kita ingin baca bareng lagi buku itu. Bahkan ada saat-saat tertentu dulu, nggak setiap malam sih, tapi di malam-malam menjelang tidur itu kita baca buku bareng-bareng gitu kan, supaya apa, kita punya pengetahuan yang sama. Ini kita minim nih, dulu saya ikut seminar pranikah cuma sekali, istri cuma sekali, artinya minim ilmu gitu kan ya. Minimal kita banyak-banyak baca buku. Kalau sekarang nih, anak-anak sekarang difasilitasi, YouTube itu udah banyak kan, konten-konten tentang nikah itu udah banyak. Ya saling sharing aja. Saling sharing itu maksudnya saling nonton aja bareng-bareng gitu. Kalau dulu kan baca bareng-bareng saya. Salah satunya adalah agar cinta bersemi indah, kalau nggak salah ya, karangan Ustadz Fauzil Adin gitu. Ada beberapa buku nikah itu, yang buku tentang pernikahan itu yang kita beli di awal-awal pernikahan, supaya apa? Supaya kita punya satu referensi yang sama gitu. Bukan kekeh dengan referensi masing-masing. Nah, yang lebih enak lagi, referensi kita adalah referensi dari pakar ya, secara Islami, dari pakarnya ataupun dari konselor pernikahan gitu. Ada lagi buku yang bagus nih sekarang, Wonderful Series dari Ustadz Cahyadita Karyawan. Itu kita beli juga waktu itu. Itu waktu itu kita beli juga, beli nih gitu kan ya. Yang saya baca adalah bagaimana Wonderful Husband dulu. Bukan istri yang baca Wonderful Husband. Karena istri kalau baca Wonderful Husband, istri akan nuntut, nih suami yang baik kayak gini. Yang dia baca harusnya Wonderful Wife gitu kan ya. Menjadi istri yang wonderful itu seperti apa. Yang saya baca adalah Wonderful Husband. Nanti habis itu kita tukeran buku. Ada Wonderful Family, ada Wonderful Couple nanti. Itu. Perkaya dengan ilmu, bahkan sepakati mana yang ingin kita terapkan. Misalnya ada konten di buku itu yang kita nggak sepakat nih, karena beda value, misalnya dengan value yang ingin kita bangun di keluarga, nggak apa-apa gitu. Tapi referensi mana nih gitu. Bahkan contohnya gini, saya tuh pernah ngomong ke istri itu, kalau saya lagi marah gitu kan ya, maka perlakukan aku seperti ini supaya nggak tambah marah. Istri juga ngomong, kalau lagi marah tuh jangan nyerah untuk merayu gitu. Saya kan biasanya dirayu nggak mau, ya udah terserah lo deh gitu kan dulu bahasanya. Gue udah minta maaf gitu, nggak mau. Ternyata bahasa istri itu jangan cepet nyerah. Ayo dong, sebenarnya aku lagi nunggu-nunggu untuk melihat bagaimana perjuangan suamiku untuk benar-benar serius ngerayu. Oh gitu ternyata gitu. Ini baru dari sisi ini. Nanti kita akan ngelihat lagi bahasa cinta yang berbeda. Bahasa cinta yang berbeda itu maksudnya apa? Suami merasa dia udah memberikan cintanya kepada istri, tapi nggak ditangkap dengan baik karena bahasa cinta yang berbeda. Pernah baca nggak, Bu? Ada 5 tipe bahasa cinta? Ada hadiah, ada yang bahasa cintanya hadiah. Ini menarik juga untuk dibahas nanti ya di tema yang lain. Ada bahasa cinta hadiah, ada bahasa cinta itu perhatian, ada yang bahasa cinta itu waktu yang berkualitas, ada bahasa cinta itu kata-kata motivasi ya, kata-kata bukan kata-kata motivasi, pujian, pokoknya dari sisi kata-kata. Nanti ada lagi bahasa cinta itu pelayanan. Nah, ini yang mana nih? Gitu kan ya. Saya ulang ya, hadiah, sentuhan, terus pelayanan, kata-kata, dan satu lagi waktu yang berkualitas. Ada 5 kan? Nah, ada 5. Itu beda juga. Misalnya suami bahasa cintanya adalah sentuhan. Dia akan merasa dicintai itu kalau mendapatkan sentuhan. Gitu kan ya. Makanya sementara istri beda. Istri itu bahasa cintanya misalnya pelayanan gitu. Jadi ketika di motor itu, bagi seorang suami itu dipeluk itu adalah bagian dari, wah istriku sayang sama aku. Sementara kalau istri peluk itu ya biasa aja gitu. Karena bahasa cintanya bukan sentuhan, itu akan berbeda. Kalau suami yang bahasa cintanya hadiah, dia akan berpikir kalau saya ngasih hadiah kepada istri pasti akan senang banget. Iya sih, senang. Siapa sih yang nggak senang dengan hadiah? Tapi nggak terlalu sesuai dengan bahasa cintanya. Bisa jadi bahasa cintanya tadi apa?
pelayanan gitu kan ya. Nggak sewah ketika dia misalnya dipijit gitu kan ya. Dipijit, capek ya dipijit. Atau bilang, Bunda, untuk Sabtu ini dan Minggu ini Bunda me time dulu ya. Nanti masak biar ayah yang masak. Itu kan pelayanan prima. Itu luar biasa. Dia akan merasa dicintai gitu. Nah, perbedaan bahasa cinta ini yang harus diketahui juga. Bahasa cinta istri apa, bahasa cinta suami apa. Tapi nanti kelak akhir dan kerangkanya tetap ya. Bingkainya itu adalah nilai-nilai yang kita pegang. Ya kalau saya muslim berarti nilai-nilai itu yang kita pegang. Baik, udah kebanyakan nih So, saya dari tadi ngomong ya. ya selalu luar biasa nih mutiara semua nih, baru-baru semua nih. Udah 50 menit. Ya, terima Nggak kerasa kasih. ya 50 menit ya. Kang Febri, luar biasa ilmunya, daging semua. Biasanya sih ada yang komentar atau ada yang tanya nih di sesi ini apa Kang Febri. Cuman mungkin karena udah 45 menit, karena saya udah janjiin 45 menit Kang. Nanti Kang Febri juga ada kegiatan lainnya. Mungkin Kang Febri bisa ngasih quote terakhir kali ya untuk tema kali ini ya. Silakan Kang. Baik. Tadi ya saya ingin mengulang apa yang saya sampaikan di awal. Menikah itu bukan tentang bagaimana kita mencari pasangan yang sama dari hal apapun. Tapi justru bagaimana kita bisa memanage sebuah perbedaan dalam pernikahan. Karena perbedaan itu adalah sebuah sunatullah. Nggak ada orang yang persis sama. Bahkan bukan cuma memanage perbedaan, maka jadikan perbedaan ini adalah sebuah kekuatan sendiri dalam rumah tangga. Saling mengisi satu sama yang lainnya. Makanya nanti diperlukan apa? Diperlukan yang pertama adanya pengetahuan tentang perbedaan tersebut. Yang kedua adanya saling mengerti, ya kan? Bagaimana karakter istri, bagaimana karakter suami, bagaimana cara dia bersikap, apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, dan seterusnya. Saling menerima kekurangan dari masing-masing, bersyukur dengan kelebihannya, bahkan sama-sama mau belajar untuk saling memperbaiki diri. Yang memperbaiki diri itu contohnya suami yang tadinya punya didikan terbiasa tidak membantu pekerjaan-pekerjaan rumah, tapi mau belajar demi istrinya. Bukan cuma demi istri ya, tapi demi ridho Allah. Ini kan kita membangun rumah tangga demi ridho Allah gitu kan ya. Nah, mau belajar untuk membangun ini semua. Nah, ketika perasaan ini kita miliki aja di awal, maka satu sama lain akan coba gitu, saling memperbaiki, saling belajar, menegur dengan cara yang baik, ngobrol dengan cara yang baik, berkomunikasi dengan cara yang baik gitu. Ya, itu pahami dulu tentang perbedaan. Yang kedua adalah tadi bagaimana kita mampu mengkomunikasikan dengan cara yang baik dan cara yang diterima juga. Itulah kita kenapa harus tahu bagaimana gaya komunikasi suami, bagaimana gaya komunikasi istri. Supaya apa? Ketika kita menyampaikan atau kita berkomunikasi, itu akan enak. Nah, di awal-awal pernikahan, komunikasi ini yang dibangun cukup intens agar kita sama-sama sama-sama tahu nih pola komunikasinya gimana gitu. Dan sama-sama buka ruang selebar-lebarnya atas perbedaan itu. Jangan baper. Bisa jadi gaya komunikasi suami cuma satu kata dua kata. Istrinya nyerita nih udah panjang, wah kan gini. Ya, gini. Bisa jadi memang kayak gitu gayanya gitu. Sabar. Atau sebaliknya nanti ya. Kalau alam bisawab itu semangat buat teman-teman semua. Bagi yang belum nikah, semoga Allah pertemukan dengan jodoh terbaik. Bagi yang sudah nikah, bahkan sudah punya anak, termasuk juga saya, mudah-mudahan kita akan terus belajar. Belajar apa? Belajar untuk bagaimana menjadikan rumah tangga kita sebagai sarana kita untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa taala gitu. Bersama-sama sama istri saling belajar. Karena nanti konflik itu bukan konflik ya, maksudnya Allah akan memberikan ujian dalam rumah tangga itu akan selalu ada, ya kan? Usia pernikahan 20 tahun juga bisa jadi akan ada gitu. Tapi bagaimana kita sama-sama tetap berpegang teguh pada tali Allah Subhanahu wa taala gitu kan, pada kaidah yang Allah tetapkan dan sama-sama saling menguatkan antara suami dan istri. Itulah yang membuat insyaallah langgeng, bukan cuma langgeng tapi itu tadi sakinah antil jannah. Masya Allah. Alam bisawab, makasih semuanya. Ya, jazakallahu khairan kasih kepada Kang Febri nih, luar biasa. Sakinah antil jannah, luar biasa tuh ya poster akhirnya. Karena memang bukan hanya pasangan di dunia ya Kang, sudah sering disampaikan juga oleh narasumber sebelumnya atau guru-guru saya sebelumnya bahwa nikah ini berpasangan itu sampai
nanti di surga gitu. Suksesnya kita sampai di surga dan belajarnya pun panjang gitu ya. Sebelum nikah, saat nikah, kemudian nanti saat perjalanan nikah pun terus belajar. Yang tadi Kang Febri bilang itu baca buku yang sama, kemudian murojaah bareng-bareng gitu kan. Murojaah buku yang bareng-bareng dan lain-lain. Itu jadi bahan sama-sama referensi belajar kita semua teman-teman, terutama saya pribadi khususnya karena ini saya ngadain ini tuh untuk tadi tujuannya buat pribadi dan semoga teman-teman nanti bisa uh, mendapatkan manfaatnya juga. Nanti saya simpan juga di GTV saya dan bisa dilihat lagi. Dan biasanya saya kalau sempat buat refleksi-refleksi lagi, nanti minta izin mungkin Kang Febri kalau misalkan quotes-quotesnya saya bikin video atau tulisan gitu. Dan saya Boleh, juga lagi silakan. buat ini Kang, tulisan-tulisan juga Kang. Mudah-mudahan jadi nih apa namanya bukunya. Lagi nulis buku Amin, amin. tentang pranikah ini. Kalau misalkan jadi, mudah-mudahan Kang Febri juga berkenan buat mengizinkan quotes-quotes tadi untuk ditulis gitu. Ya, terima Siap, kasih Kang silakan. Febri, luar biasa. Nanti kapan-kapan pengen juga silaturahim langsung ke rumah Kang Febri nih. Di Citayam ya Monggo, Kang ya? silakan. Citayamnya Citayam sebelah mana tuh Kang? di Komplek Atsiri Permai. Oh, menjadi permai. Oke, nanti saya kabarin kalau misalkan saya ingin ke sana. Mudah-mudahan ada waktu dan ada kesempatan dan bisa ketemu langsung. Dan Baik, nanti mangga, kalau mangga. misalkan ada waktu dan saya istiqomah, ya, istiqomah sambil menunggu rezekinya gitu kan, rezeki jodohnya. Kalau misalkan saya minta tolong Kang Febri untuk nemenin saya lagi, mudah-mudahan Kang Febri juga masih berkenan. Itu Kang Mudah-mudahan, dari saya dan siap. terima kasih kembali atas waktunya, atas penerimaan yang saya undang nih malam-malam gini. Semoga nggak mengganggu waktunya ya. Salah Tapi enggak? kalau kata Kak Ayah Berkah buat Irwan, kita semua. emang harus diganggu katanya supaya bermakna. Ya, Iya, iya, iya. terima kasih Kang. Kita tutup teman-teman dan Kang Febri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Alhamdulillah. bermanfaat obrolan kita malam ini, walaupun singkat. Semoga Kang Febri sehat ya Kang. Keluarga sehat ya Kang. Amin, salam. Salam, salam. Semoga sehat semuanya di rumah. Ya. Saya tutup ya Kang ya, saya tutup ya Kang. Dengan baca Siap. doa penutup majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu Subhanakallahumma an la ilaha illa bihamdika anta asyhadu an la ilaha astaghfiruka illa wa anta atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Lagi terima kasih Kang. Saya izin tutup Sama-sama. ya Kang. Ya. Silakan, silakan. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.